ceritanya. Kemarin tim kuasa hukum Tom Lembong serta istri mengadukan kesewenang-wenangan pihak Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM. Aduan ini menyusul keganjilan prosedur penetapan status hukum Tom Lembong di dugaan korupsi importasi gula Kementerian Perdagangan. Jumat sore kemarin, istri Tom Lembong Francisca Wiharja bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka mengadukan dugaan kesewenang-wenangan oleh aparat hukum Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong. Ya, sebagai keluarga ya kecewa dan merasa bahwa ya mungkin ada diskriminasi. Soalnya sebagai banyak sekali ahli-ahli kami yang ditolak. Jadi sewaktu tiba-tiba dia jadi tersangka, itu kami semua shock karena tidak ada indikasi, tidak pernah dikasih tahu kenapa dia jadi tersangka. Makanya kami merasa bahwa dan tiba-tiba dia langsung ditahan, diborgol. Sebagai keluarga itu sangat menyakitkan. Jadi saya merasa itu benar hak asasi Pak Tom dan ya tidak sedikit dilanggar lah ya agak dilanggar. Jadi makanya kami mengadakan pengaduan mengenai hal itu karena ya kami sebagai keluarga merasa ya itikat baiknya tidak dihargai. Tim kuasa hukum Tom Lembong juga masih mempertanyakan langkah kejaksaan yang hanya memeriksa Tom dan tidak memeriksa Menteri Perdagangan lainnya dalam kebijakan importasi gula. Dari 2015 sampai 2023 ada 6 menteri. Pak Tom ini menteri yang kedua. Kenapa mulainya dari yang kedua dan berhenti di kedua? Kenapa nggak yang pertama ataupun yang terakhir dulu? Nah ini sebenarnya ada apa? Ini kan pertanyaan yang wajar kalau kayak gini sepertinya kan. Setelah 9 tahun kita baru diperiksa dan di antara seluruh kebijakan impor di 6 menteri dimulai dari Pak Tom dan hanya berhenti di Pak Tom. Sampai sekarang kita belum dengar ada lagi menteri yang dipanggil. Ya, kita nggak meminta itu kepada jaksa untuk segera manggil. Itu hak kewenangan kejaksaan, iya. Tapi ketika kami berpikir ini adalah diskriminasi, saya rasa kami berhak menyatakan hal tersebut. Merespons aduan itu, Komnas HAM berjanji bakal memprosesnya dalam 7 hingga 10 hari kerja guna menelusuri adanya tindak sewenang-wenang dalam penetapan status hukum Tom Lembong. Tidak ada misalnya sprinting dan springan, kemudian tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Sehingga mereka berkesimpulan ini adalah sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan diskriminasi dalam konteks akses mencari keadilan. Nah, ini tentu kami terima pengaduan tersebut. Mereka minta perlindungan kepada Komnas HAM terkait kasus ini. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan dan ditahan pada 29 Oktober 2024 tanpa ada pemberitahuan dan atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud putusan MK nomor 21. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tom Lembong mengajukan permohonan pra-peradilan, namun gugatannya ditolak. Tom Lembong pun menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS. Dari Jakarta, Joey Jonas, Ifdal Amal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.